Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta, banyak di antaranya hanya disebabkan rasa malas atau kurangnya pengetahuan, terutama di sektor IKM. Apa jadinya jika tiba-tiba produk karya kita diakui oleh orang lain dan mereka dengan segera mendaftarkan hak cipta produk tersebut atas namanya sendiri? Halo rekan IKM, bila rekan IKM memiliki sebuah produk hasil karya sendiri, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, ada baiknya terlebih dahulu rekan IKM mendaftarkan hak cipta hasil karya tersebut, agar orang lain tidak dapat mengakui produk tersebut sebagai miliknya. Hak cipta inilah yang akan kita bahas pada video kita kali ini, agar rekan-rekan IKM memahami dasar-dasar hak cipta. Sebelumnya kita simak dulu kasus berikut ini. Pak Dodo adalah seorang pengrajin kayu ukiran. Setelah sekian lama, ia akhirnya menyelesaikan desain ukiran kursi terbarunya yang unik, dan ia bangga akan karyanya itu. Pak Dodo memiliki pesaing bernama Pak Anto yang juga seorang pengrajin kayu ukiran. Ia mengetahui desain motif terbaru dari Pak Dodo dan berusaha menirunya. Tanpa diketahui Pak Dodo, Pak Anto diam-diam menjual kursi dengan desain ukiran yang sama persis dan ternyata produk itu sangat diminati hingga Pak Anto kebanjiran pesanan. Rekan IKM, tahu tidak bahwa hingga saat ini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hak cipta, tidak terkecuali di sektor IKM. Nah, saat mengetahui hal itu, Pak Dodo melaporkan kasus ini ke penegak hukum. Namun gugatan ditolak karena Pak Anto ternyata telah lebih dulu mendaftarkan hak cipta desain ukiran kursi tersebut, sehingga Pak Anto tidak dapat dikenai hukuman atau denda. Tahukah rekan-rekan bahwa hal ini sering dijumpai? Berdasarkan kasus tersebut, rekan IKM dapat mengambil pelajaran bahwa banyak pelanggaran hak cipta terjadi hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau bahkan rasa malas, sehingga pencipta tidak segera mendaftarkan karyanya ke pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akhirnya, orang atau pihak lainlah yang lebih dulu mendaftarkan hak cipta dari produk tersebut, sehingga merekalah yang diakui secara hukum sebagai pemilik produk. Nah, rekan IKM tentu tidak ingin karyanya diakui oleh orang lain. Rekan IKM pasti sudah tahu kemana hak cipta tersebut harus didaftarkan. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi sebelum itu, rekan IKM harus tahu terlebih dahulu tentang hal-hal yang terkait dengan hak cipta, agar pada saat proses pendaftaran, rekan IKM tidak mengalami kebingungan. Ini adalah 4 hal dasar yang perlu rekan IKM pahami sebelum berlanjut ke tahap pendaftaran. Pertama yakni pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, arti pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, berdasarkan hasil pemikiran, keterampilan, keahlian, atau imajinasi. Bisa pula orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut. Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan juga dapat dikatakan sebagai pencipta. Begitu pula badan hukum yang melakukan pengumuman serta pendistribusian atas hasil ciptaan yang berasal dari badan hukum itu sendiri.
Dari 4 definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa pencipta adalah seseorang atau kelompok maupun badan hukum yang memiliki upaya dan bertindak dalam penciptaan suatu hasil karya. Berikutnya adalah ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara sederhana, kita bisa pahami bahwa ciptaan adalah bentuk akhir dari sebuah karya atau hasil karya itu sendiri. Masih ingat kasus di awal video? Mungkin rekan IKM sudah dapat menebak bahwa Pak Dodo adalah pencipta yang sesungguhnya. Sedangkan ciptaannya adalah motif ukiran yang ada pada kursi Pak Dodo. Perlu rekan IKM ketahui bahwa pemerintah melindungi ciptaan dengan memberi kebijakan hak cipta. Nah, hal dasar ketiga yang juga perlu rekan IKM ketahui adalah arti dari hak cipta itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, pihak yang memiliki hak cipta secara hukum diperbolehkan untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Selanjutnya yang terakhir, yang juga diatur dalam undang-undang, yakni pemegang hak cipta. Siapa sajakah yang dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta? Yang pertama, tentunya penciptanya. Kedua, orang yang menerima hak cipta dari pencipta juga dapat menjadi pemegang hak cipta. Begitu pula orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Oke rekan IKM, setelah menyimak video ini, kini rekan IKM memahami pentingnya kesadaran untuk segera mengajukan hak cipta atas sebuah hasil karya. Rekan IKM juga sudah mengetahui hal-hal dasar yang berkaitan dengan hak cipta. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan, pastikan rekan-rekan menyimak video selanjutnya. Sampai jumpa.